Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyaksikan sebuah momen yang indah dan sangat pribadi. Momen ketika Tuhan Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Apa yang menjadi sumber sukacitanya yang begitu besar? Ternyata itu adalah sebuah rahasia kerajaan Allah yang sengaja disembunyikan dari orang yang merasa diri bijak dan pandai, namun dinyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil itu dan rahasia apa yang mereka terima? Mari kita selami sukacita ilahi ini bersama-sama dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai yang ke-24. LAI memberikan judul Ucapan Syukur dan Bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Bapak Ibu, Gema Kabar Baik dalam santapan harian yang akan kita ikuti untuk Rabu, untuk hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 ini berjudul Berbahagia karena Kristus. Kita tadi sudah membacakan Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Nah, Bapak Ibu, ada banyak peristiwa dalam hidup yang membuat kita bahagia. Misalnya ketika lulus sekolah, pertama kali mulai bekerja, lalu menikah, anak pertama lahir, anak lulus kuliah, pertama kali menimang cucu, dan lain sebagainya. Pada bacaan kita kali ini, Yesus merasa bahagia. Sangat jarang kita temukan narasi di dalam kitab Injil yang mengekspresikan kebahagiaan Yesus. Setelah menerima kehadiran 70 murid yang telah selesai melakukan misinya, Yesus merasa bahagia. Apa yang Yesus lakukan ketika ia merasa bahagia? Kesan yang timbul saat membaca ayat 21 dan 22 adalah Yesus berdoa dan mengucap syukur. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hal pertama yang Yesus lakukan ketika merasa bahagia adalah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Lalu apa yang menyebabkan Yesus merasa bahagia? Pertama, bukan hanya karena para murid berhasil melakukan tugasnya, tetapi yang utama adalah karena Allah berkenan menjadikan berita tentang kerajaan Allah didengar oleh semua orang, khususnya oleh kaum marginal di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kedua, pengharapan mesianik yang dinubuatkan sejak zaman para nabi telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, kasih dan kehadiran Allah dapat dirasakan semua orang. Kebahagiaan yang Yesus rasakan tidak ingin ia rasakan sendiri saja, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Yesus berbagi kebahagiaan dengan ajakan untuk berbahagia, karena murid-muridnya bisa merasakan secara langsung kehadiran Mesias, dan suasana kerajaan Allah diwujudkan melalui pelayanan Yesus di tengah masyarakat Yahudi. Kita pun patut bersyukur dan berbahagia karena keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita saat ini. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudari, kebahagiaan itu tetap menyertai, memotivasi, dan memberi kita kekuatan di dalam melintasi berbagai pergumulan. Bahkan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, biarlah kebahagiaan kita juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang belum merasakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Bapa dengan hati yang bersyukur di dalam doa. Bapa kami yang di surga, bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami pun bersyukur dan bergembira di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau bukanlah Allah yang jauh dan tidak terjangkau, melainkan Allah yang dengan penuh kasih telah menyatakan diri-Mu kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau berkenan menyatakan rahasia kerajaan-Mu bukan kepada kami yang merasa diri pandai, tetapi kepada kami yang datang dengan hati yang sederhana seperti seorang anak kecil. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesombongan dan keangkuhan yang sering kali menghalangi kami untuk menerima kebenaran-Mu. Berikan kami senantiasa kerendahan hati. Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita dan rasa syukur yang meluap atas hak istimewa untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah syukur ini menjadi kekuatan kami